Melanjutkan video part 1 tentang otak kiri, otak kanan. Gak usah pusing, kita dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Tapi bahwa yang pasti, sistem pendidikan, sistem masyarakat, bahkan orang tua, itu selalu mendorong kita untuk menggunakan otak kiri lebih banyak. Ya, contoh, orang tua akan sangat senang kalau anak-anaknya itu jago matematika, jago fisika, itu dianggap anak pinter. Dan kalau itu tidak bisa, itu dileskan matematika agar anaknya jago matematika. Kalau jagonya menyanyi, menggambar, itu dianggap tidak pinter. Terus anak-anak tidak boleh kreatif, apalagi di zaman dulu nih ya. Kalau membuat jawaban yang kreatif, itu dianggap melanggar, dianggap tidak patuh. Ya. Semua harus titik koma sama persis hafalannya. Begitu masuk SMA, orang tua maunya jurusan IPA. Kalau masuknya IPS, aduh orang tua tuh rasanya sedih, so anaknya seperti second class ya. Dan kalau sudah dewasa, kalau anaknya bilang mau ngambil jurusan seni, jurusan bahasa, oh no. Orang tuanya maunya jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek. Pokoknya itulah yang membuat orang tua menjadi bangga. Jadi dari kecil sampai dewasa selalu didorong ke bidang yang menggunakan otak kiri secara dominan. Dan saya adalah salah satu contohnya, di mana berbagai cara itu ternyata saya ini terlahir otak kanan dominan. Tetapi saya bertumbuh besar itu selalu di bidang yang dominan otak kiri. Saya ngambil jurusannya IPA, bukan karena dipaksa orang tua ya. Lalu kemudian kuliahnya teknik, lalu kerja di pabrik spare part mobil, pabrik ya, yang benar-benar detail-detail logikanya. Kemudian di keuangan, yang mana harus menganalisa klien apakah layak atau tidak diberi pinjaman ya. So itu semua dominasi otak kiri sehingga menjadi sangat kuat di otak kirinya. Sampai pada suatu ketika saya masuk ke dunia bisnis, di mana di dunia bisnis itu kita dituntut untuk menggunakan otak kanan. Saya harus bisa melihat jangka panjang, melihat big picture, kreatif, imajinatif, menggunakan emosi, feeling ketika bertemu dengan orang. Nah, di situ saya menyadari bahwa, selama ini dominasi otak kiri, sekarang harus boost otak kanan. Gimana caranya saya untuk boost otak kanan saya? Ya, so ini yang saya lakukan. Oke, saya mulai dengan hal yang sederhana. Ya, saya mau boost otak kanan saya. Nah, saya mulai makan dengan tangan kiri. Setiap hari saya makan dengan tangan kiri. Oke, menulis dengan tangan kiri. Ya, terus setiap hari saya menulis dengan tangan kiri. Pekerjaan saya gunakan tangan kiri, ya tentunya jelek ya hasil tulisannya, tapi lama-lama jadi bagus gitu. Sampai suatu ketika saya bisa ikut seminar dan mencatat materi seminar dengan tangan kiri, ya. Terus saya melakukan gerakan-gerakan yang tidak simetris. Contoh seperti ini gitu ya. Ya, hal-hal seperti ini. Karena kalau otak kiri itu suka dengan simetris, tapi kalau otak kanan itu bisa lakukan yang tidak simetris ya. Dan misalnya contoh ke paha ya, yang satu pukul atas ke bawah, satu maju depan belakang seperti ini ya. Ya, hal-hal seperti ini lakukan, ini untuk nih. Ini satu maju depan belakang, atas bawah. Sederhana kan? Ini bisa kita lakukan at any time, ini untuk membalanskan otak kiri otak kanan ya. Terus mendengarkan musik, terus membuat mind mapping, dimana kalau otak kiri itu tidak terbiasa dengan mind mapping, apalagi mind mapping dengan gambar-gambar ya. Dan juga latihan berbicara, seperti ini nih latihan berbicara. Dan saya lakukan juga, karena latihan berbicara ini otak kita kan jadi harus kreatif kan. Nah, ini adalah hal-hal yang akhirnya saya lakukan itu selama belasan tahun terakhir ini ya. So it's very simple bahwa hidup kita butuh otak kiri, butuh otak kanan. Tidak ada bahwa ini lebih baik atau ini lebih kurang baik. Kita butuh keduanya, dan kalau bisa memaksimalkan keduanya, so that's good ya. So let's try my simple tips.